Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, bersama umat-Mu, bersama umat kudus-Mu, kami sembah Tuhan. Anak domba Allah layaklah disembah, kami sembah-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kami sembah-Mu Tuhan. Lord, I worship You, I worship You, Lord, I worship You, for You are holy.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak ku Ku renungkan kasih-Mu, ajaibnya kuasa-Mu, betapa indah Kau Tuhan. Saat ku memandang-Mu, penuhi hatiku, berlimpah kasih-Mu Bapa. kasih-Mu, ajaibnya kuasa-Mu, betapa indah Kau Tuhan. Saat ku memandang-Mu, penuhi hatiku, berlimpah kasih-Mu Bapa. Ku cinta segenap hati. Ku rindu Kau Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, dengan segenap hati. Ku rindu Kau Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu ya Bapa, lebih dari segalanya, sebab Engkau
telah mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. We love you, Jesus. We need you in our life. Lord, I love you, love you, love you with all my heart. Lord, I need you, Jesus, I love you, Lord. Lord, I love you. Lord, I love you, Lord. Jesus, love you with all my heart. Lord, I need you, Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you, I need you, Jesus, I love you, How I love you. I need you in my life. How I love you, Jesus. Waktu gerejamu bersehati, minta lawatan hujanmu. Waktu umatmu berseru, minta Roh Kudus dicurahkan. Lawatan bukan dinyatakan. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat gerejamu. Kemuliaan-Mu tercurah di sini. Ini waktunya Tuhan, Kau melawat umat-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Shalom, sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Haleluya, ada percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita luar biasa. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya boleh mengajak dan menghimbau, Bapak Ibu Saudara boleh mengajak anggota keluarga itu boleh bersama-sama yang belum berkumpul bersama beribadah pagi hari ini, boleh sama-sama mengajak untuk kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Dan juga saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara boleh mengenakan pakaian yang rapi dan sopan pada ibadah pagi hari ini, biar sama-sama kita mau menghormati kehadiran Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan bersama-sama kita mau bersatu hati di dalam doa.
Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kesempatan Tuhan berikan pagi hari ini lewat ibadah yang kami lakukan secara online Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan kesempatan ini kami rindu Tuhan ya Bapa, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berkarya bagi kami membuka hati kami Tuhan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Roh-Mu yang membaharui kami, yang memulihkan kami, menjamah kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat pernyataan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami juga datang pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ibadah yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami sama-sama bersehati Tuhan ya Bapak pagi hari, seluruh keluarga kami, seluruh anggota keluarga kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan di tempat rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dan semua yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Mari sidang jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian iman. Kita katakan Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Sama kita katakan Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini, kami katakan Tuhan, di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami boleh mendapat perlindungan daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu berada dalam penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas ke langit biru, bagaikan Raja Wali. Gerakan sekali lagi menjadi selalu. Aku ingin selalu Amin. berada di hadirat-Mu. Bersama-Mu Tuhan, Aku ingin selalu lindung dalam-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas ke langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas ke langit biru, bagaikan Raja Wali. Bawa kami terbang Tuhan bagai Raja Wali. Berikan kami damai, berikan kami damai sejahtera dalam hidup kami, Tuhan, dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian dari awal katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawa
bagaikan Raja Wali. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, sebab hanya bersama dengan-Mu dalam naungan sayap-Mu yang kuat Tuhan, kami rasakan perlindungan dalam hidup kami, ketenangan dalam hidup kami. Kami sama-sama naikkan pujian kami katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allahku. Segala perlindungan kami, kekuatan dalam kami, mari sama-sama kita dengan sayap-Mu, Kau hidup kuasa, dengan kuasa-Mu di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allah di saat badai bergelora. Allah kekuatan kami Tuhan, oh Yesus Tuhan, terbang bersama-Mu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allah, tenang sebab Kau Allah, Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar
berlindunglah dalam sabda Allah. Dan kami Tuhan senantiasa berlindung kepadamu Tuhan. Waktu-waktu ini Tuhan, sebab hanya Kaulah kekuatan perlindungan kami. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ajar kami berlindung padamu Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati, tentu ada sukacita, damai sejahtera. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita lihat beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lupa ya mengisi formulir pendataan jemaat, karena penting sekali. Batas penyerahan kepada sekretariat tanggal 13 Maret. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengisi, mendatakan, masukin datanya, sehingga nama kita tidak dicatat di gereja. Baik, kita dari staf pelayan mewakili daripada Ibu Gembala dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara kalian yang berulang tahun selama bulan ini. Kiranya dengan bertambah satu usia 1 tahun, Tuhan memberkati, limpah, memberi kesehatan, memberi kelengkapan semua kehidupan. Dan saya percaya dengan Bapak Ibu kita mendapatkan anugerah 1 tahun. Kita percaya kita akan lebih giat lagi bergereja dan melayani Dia. Baik, saya mengajak Bapak Ibu sama-sama berdoa. Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang disembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Bahkan hari ini kembali Engkau himpun kami untuk ibadah online. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati tiap-tiap jemaat-Mu yang beribadah Tuhan, yang bergabung dalam ibadah, dan mereka yang sebagian juga tidak ikut dalam ibadah Engkau Tuhan. Berkati mereka di mana saja mereka. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Ketika mereka punya masalah, juga Engkau berikan jalan keluarnya. Mungkin sebagian mengalami isoman Tuhan, Engkau Tuhan hadir dan berikan sukacita, berikan pengharapan, penghiburan, sehingga mereka cepat pulih Tuhan, karena mereka adalah hamba-Mu, anak-Mu yang selalu setia kepadamu Tuhan. Syukur, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayan-pelayan di gereja yang mempersiapkan daripada ibadah online ini Tuhan. Mereka lakukan dengan setia Tuhan, memberkati mereka. Kami berdoa, kami percaya jeripaya mereka adalah tidak sia-sia Tuhan, hingga hari-hari mereka menjadi terang terang. Kami berdoa Tuhan untuk
di mana Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan Tuhan statement, perkataan, khotbah, pemberitaan sisi hatimu dengan tidak sulit untuk dimengerti Tuhan. Kami percaya apapun disampaikan firman adalah dari Engkau sendiri, karena Engkau sudah berkata bahwa firman ada berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu untuk diberikan hikmat, berikan perwahyuan dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Segala roh-roh jahat yang masih berusaha mengintimidasi pikiran, menguasai hati kita supaya kami tidak tenang, tidak merasa sukacita, kami ikat, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Nyah Engkau. Dan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang mengawal daripada pembicaraan daripada hamba-Mu. Syukur, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan penyertaan-Mu. Kami berdoa Bapa untuk Ibu Gembala yang Engkau utus untuk mengembala daripada jemaat-jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala, apapun dia kerjakan menjadi berhasil Tuhan. Visi-misi yang dijalankan Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Taruhkan hikmat dalam menjalankannya Tuhan. Taruhkan Tuhan kesehatan yang prima dalam menjalankan pelayanan pengembalaannya Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan anak, mantu, cucu Tuhan, sehingga mereka semua dalam kondisi kesehatan yang baik Tuhan. Selalu unity di dalam mendukung pelayan dari Ibu Gembala. Kami serahkan Ibu Gembala dan sarana penyertaan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pemerintah dan bangsa, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan juga hikmat atas beliau-beliau Tuhan, menangani daripada COVID Tuhan, yang sangat begitu hebat Tuhan, menjalar kepada kehidupan manusia Tuhan. Engkau campur tangan sehingga Tuhan COVID-19 ini boleh secepat berlalu Tuhan, dan tidak menimbulkan sakit yang berkepanjangan, karena di situ banyak terjadi Tuhan isoman dan timbulnya penularan yang begitu hebat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan campur tangan, dan Engkau berikan segala sesuatu boleh selesai, hingga pemerintah dan bangsa Tuhan boleh menjalankan pemerintahan ke bidang yang lain. Engkau berikan juga pemerintahan bangsa dengan takut-takut Engkau, yang bersama jajarannya Polri Tuhan. Engkau berikan keamanan, kemampuan menangin keamanan Tuhan. Dan semua Tuhan kami percaya, kami serahkan pemerintah dalam tangan-Mu. Juga pemerintahan Kota Depok juga Engkau berkati Tuhan. Engkau campur tangan dalam mengembala, dalam menjalankan pemerintah terhadap keputusan-keputusan apapun dengan takut akan Engkau Tuhan. Syukur, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka-mereka yang menjalankan misi dalam arti misionaris Tuhan. Engkau jangkau mereka Tuhan, walaupun mereka ada di pedalaman, di pegunungan, di pedesaan, dalam hidup yang sulit Tuhan. Engkau hadir, Engkau tolong Tuhan. Engkau berkati mereka sehingga mereka tidak ada sesuatu yang kurang, karena ada Engkau yang menolong mereka Tuhan. Syukur, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah luar biasa, ya, pasti menolong dan membantu mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah Yerusalem Tuhan. Berkati Yerusalem Tuhan, kota Yerusalem Tuhan, sehingga masyarakat rakyatnya tetap Tuhan percaya bahwa ada Engkau Tuhan. Engkau berikan mereka lebih lagi kepercayaannya, sehingga mereka betul-betul Tuhan hidup di dalam kesejahteraan daripada-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih. Dan ini doa kami Tuhan. Doa kami semua masih jauh sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum saya serahkan mimbar ini kepada pembawa firman, dan saya ajak Bapak Ibu sama-sama berdiri, kita sama-sama sampaikan, ini Alkitabku. Ini Alkitabku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah.
yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna memimpin, menyertai, menaungi kita sekalian, khususnya jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Alpha Omega Jumanis. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Joyce yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah hati yang lapang, yang diambil dari panduan yang diterbitkan oleh BPP GBI. Namun saya membuatnya sendiri, isinya saya mengubahnya, dan saya percaya inilah yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita sekalian, kepada saya dan saudara jemaat Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sekalian, agar kita semua memiliki hati yang lapang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hati yang lapang begitu penting artinya bagi kita orang-orang percaya. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu penting artinya sikap hati kita, keberadaan hati kita. Karena Amsal katakan kehidupan kita terpancar dari hati kita. Hati kita adalah pusat hidup, pusat roh, dan pusat pikiran dan batin seseorang. Hati kita sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya sungguh-sungguh meyakini kalau Tuhan memberikan tema ini kepada kita sekalian, Tuhan ingin agar dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dari perbuatan kita sebagai orang-orang percaya, terpancar satu sikap hati yang lapang, hingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya akan ambil sesuai dengan yang dituliskan dalam panduan yang diterbitkan oleh BPP GBI, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepadanya bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Seperti yang dicatat oleh Alkitab, setelah Saulus tiba di Yerusalem, setelah beberapa hari ia bersama-sama dengan murid-murid yang ada di Damsyik, dia mencoba, kata firman Tuhan, menggabungkan diri kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Namun Alkitab katakan murid-murid yang ada di Yerusalem menjadi takut dan tidak percaya
Kalau Saulus sudah bertobat, karenanya mereka menolak Saulus untuk bergabung dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah penolakan murid-murid terhadap kehadiran Saulus di tengah-tengah mereka, seorang yang bernama Barnabas, yang Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43 berkata, seorang yang juga disebut rasul di luar 12 murid rasul, murid-murid Yesus, di luar 12 murid Yesus. Barnabas seorang penginjil besar di masa itu, seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1-3. Barnabas menerima Saulus. Barnabas menerima Saulus untuk bergabung dengan murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem. Bukan hanya itu kata firman Tuhan, Barnabas juga yang membawa Saulus kepada rasul-rasul. Barnabas menceritakan, memberikan kesaksian tentang pertobatan Saulus kepada rasul-rasul. Dan akhirnya Alkitab mencatat Saulus diterima di tengah-tengah murid-murid yang ada di Yerusalem. Saulus diterima di antara rasul-rasul yang lain. Bahkan Alkitab katakan bersama dengan rasul-rasul yang lain, bersama dengan Barnabas, Saulus dengan penuh keberanian mengajar di dalam nama Tuhan. Berkat seorang yang bernama Barnabas, Saulus memiliki kesempatan bergabung bersama murid-murid di Yerusalem. Berkat seorang yang bernama Barnabas, Saulus memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan bersama rasul-rasul yang lain. Mari kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Barnabas ini. Kita akan belajar dari kehidupannya untuk kita dapat melihat bagaimana seorang yang hidup dengan hati yang lapang. Bagaimana sikap seorang yang memiliki hati yang lapang. Dan bagaimana orang menghidupi lapang hati dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Barnabas tahu dengan persis sepak terjang kehidupan Saulus sebelum dia bertobat. Saya percaya Barnabas melihat, mendengar apa yang diperbuat Saulus terhadap jemaat Tuhan, terhadap orang-orang percaya. Waktu Stefanus dibunuh, dirajam, Alkitab katakan Saulus ada di sana. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Saulus adalah seorang Yahudi, ahli Taurat, murid dari Gamaliel. Gamaliel adalah seorang Farisi yang duduk dalam mahkamah agama. Saulus seorang ahli Taurat, murid dari seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati pada masa itu. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat yang sangat keji, yang dituliskan dalam kesaksiannya. Dia berkata, dengan membawa surat dari imam-imam besar dan majelis tua-tua, Saulus menganiaya pengikut Yesus. Laki-laki dan perempuan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Barnabas yang mendengar, Barnabas yang mengetahui, Barnabas yang melihat secara langsung perbuatan Saulus sebelum dia bertobat. Karena Barnabas hidup di masa yang sama.
di tempat yang sama dengan Saulus pada waktu itu. Tentunya sebagai manusia biasa, Barnabas bukan hanya takut, bukan hanya khawatir dengan pemandangan yang dia lihat, dengan peristiwa-peristiwa yang dia dengar, tentang apa yang dibuat Saulus kepada jemaat Tuhan, tapi juga ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, ada perasaan kesal. Namun dia mau berbuat apa? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah kehadiran Saulus di tengah-tengah mereka, bukankah kedatangan Saulus yang mau bergabung dengan mereka dapat menjadi sebuah kesempatan bagi Barnabas untuk melampiaskan kemarahannya, kekecewaannya, kekesalannya terhadap Saulus yang telah berlaku sangat jahat kepada orang-orang percaya pada masa itu. Bukankah kehadiran Saulus di tengah-tengah mereka pada waktu itu bisa dijadikan alat oleh Barnabas? Mungkin bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan orang-orang lain, dengan jemaat-jemaat yang menolak Saulus, untuk membalaskan, untuk melampiaskan kekecewaan, kekesalan, sakit hati mereka terhadap perbuatan Saulus. Tapi kita tidak melihat itu di dalam catatan Alkitab. Kita tidak menemukan itu dalam tulisan Kisah Para Rasul ini. Yang kita temukan di sini adalah Barnabas justru menerima Saulus. Kenapa Barnabas menerima Saulus? Karena dia memiliki hati yang mengasihi dan hati yang mengampuni. Karena Barnabas memiliki hati yang mengasihi dan hati yang mengampuni. Dan ini yang menjadi ciri seorang yang hatinya lapang, memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Ini yang menjadi ciri orang yang hatinya lapang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, saya dan saudara, mari kita memiliki hati yang lapang, hati yang mau mengasihi dan mengampuni terhadap orang-orang yang mungkin kita anggap menyakiti kita, kepada orang-orang yang telah menyusahkan kita, bahkan kepada orang-orang yang kita anggap memusuhi kita. Miliki hati yang mengasihi, miliki hati yang mengampuni. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal itu kepada kita dalam pengajarannya tentang berdoa. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ajaran Yesus. Ini doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, yang diajarkan kepada kita sekalian. Ampunilah kami, ya Allah Bapa yang di surga, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan meminta, Tuhan mengajar, Tuhan mengingatkan kita miliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Dalam Matius pasal ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bertanya kepada Tuhan, kalau ada saudaranya yang berbuat dosa kepada dia, sampai berapa kali dia harus mengampuni? Dia katakan begini, sampai 7 kali. Apakah sampai 7 kali aku harus mengampuni orang yang berbuat dosa terhadap aku? Kata Yesus kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya tidak ada batasan. Kita harus selalu mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah terhadap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau kita tidak memiliki hati yang lapang ini, maka kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kalau hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, doa kita, permohonan kita tidak sampai ke hadirat Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan juga tidak mengampuni itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita minta pertolongan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus, agar kita punya kemampuan untuk memiliki hati yang lapang, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, terhadap orang-orang yang menyakiti kita, terhadap orang-orang yang menyusahkan kehidupan kita. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin banyak, semakin lama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita semakin memiliki hati yang lapang, semakin memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni, dan bukan sebaliknya. Ini yang pertama yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari dari Barnabas, bagaimana memiliki hati yang lapang, yaitu hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Lalu yang kedua yang kita dapat ambil dari kehidupan Barnabas, Barnabas adalah seorang yang lemah lembut dan damai. Barnabas memiliki hati yang lemah lembut dan penuh damai sejahtera. Dia tidak khawatir, tidak gelisah karena ketakutan dan kecemasan akan keberadaan Saulus di tengah-tengah mereka. Barnabas tidak khawatir, tidak gelisah karena ketakutan dan kecemasan nanti kehadiran Saulus menjadi pesaing bagi rasul-rasul yang lain atau Barnabas sendiri. Tidak. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-28 dikatakan begini,
Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Tadi di awal dikatakan karena Barnabas, Saulus bisa tetap bersama-sama dengan mereka. Yang tentunya bersama-sama dengan Barnabas, bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Dan dituliskan oleh Alkitab dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Barnabas tidak berpikir kehadiran Saulus akan membuat dirinya dan rasul-rasul yang lain yang selama ini dikenal dan dihormati oleh jemaat Tuhan. Dan mereka memberitakan kabar Injil, mereka memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan bagi banyak orang. Mereka dikenal, mereka dihargai, mereka dihormati di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Barnabas tidak menjadi khawatir. Kehadiran Saulus di sana akan mengurangi kehormatan rasul-rasul yang lain, akan mengurangi kehormatan dan kewibawaan dirinya sebagai rasul di luar 12 murid Tuhan, sebagai penginjil besar pada masa itu. Tidak, karena hatinya lembut dan penuh dengan damai. Hatinya lembut, penuh dengan sejahtera. Ia tidak menganggap Saulus sebagai pesaing dalam pelayanannya kepada Tuhan. Justru sebaliknya, Barnabas menganggap, Barnabas menerima Saulus sebagai teman sekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, sebagai teman sekerjanya, teman sekerja rasul-rasul yang lain, teman sekerjanya Allah dalam ladang pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hati yang lembut, hati yang penuh damai, atau hati yang lambang ini berbicara tentang kemenangan dalam diri kita sendiri. Bagaimana mungkin sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita bisa memberitakan kabar damai sejahtera, kita bisa membawa kabar sukacita, kalau di hati kita ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tidak ada damai dan sejahtera. Kita tidak mungkin bisa memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang yang membutuhkan kabar itu. Kalau kita sendiri penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kecemasan, tidak ada damai sejahtera. Tuhan mengingatkan kita, dan Tuhan menginginkan kita memiliki hati seperti Barnabas, hati yang lapang, hati yang lembut, hati yang damai. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya ulang sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Tuhan meminta supaya perhiasan batiniah kita, manusia batiniah kita yang tersembunyi ini, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan
Agar setiap kita orang percaya memiliki hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan ketentraman, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hingga melalui kehidupan kita banyak orang di sekitar kita boleh menerima kabar damai sejahtera, kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita merasakan hari-hari ini, hari-hari di mana banyak orang di atas muka bumi, bahkan yang ada di sekitar kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di gereja kita, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita, mereka dipenuhi oleh ketakutan, dipenuhi oleh kecemasan, nggak ngerti sampai kapan keadaan ini berakhir, nggak mengerti sampai kapan situasi aman tenteram seperti sebelum pandemi boleh kembali. Banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang kehilangan sukacita. Dan Tuhan memanggil kita, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita sebagai umat Tuhan, miliki hati yang lemah lembut, hati yang penuh damai sejahtera, agar melalui kehidupan kita terpancarkan damai itu, terpancarkan sejahtera itu kepada mereka yang membutuhkan sejahtera itu, yang memerlukan damai itu. Ini yang kedua yang kita dapat pelajari dari Barnabas, miliki hati yang lapang. Yang pertama, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Yang kedua, hati yang lemah lembut, hati yang penuh damai sejahtera. Hingga melalui kehidupan kita ini terpancar sebuah kehidupan, hati yang lapang, yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati banyak orang. Amin. Buat firman Tuhan, saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa yang di surga, karena kasih Tuhan pada kesempatan hari ini dalam ibadah raya GBI Alpha Omega Cimanggis, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu dari firman-Mu ya Tuhan, ada saat dan waktu di mana kami tidak dapat lagi mendengarkan akan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Allah, buat firman-Mu yang telah kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami sekalian, agar kami memiliki hati yang lapang. Ya Tuhan Allah, kami menyadari segala kekurangan keterbatasan kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Perkenankan kami ya Tuhan, biar kiranya Roh Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, agar kami dapat menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati yang lapang. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja lebih jauh lagi untuk apa yang telah kami dengar pada kesempatan pagi ini, hingga firman-Mu tidak larut itu saja, melainkan sungguh-sungguh tertanam di hati dan kehidupan kami, hingga kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa Gereja Betel Indonesia Alpha Omega Cimanggis, Ibu Joyce, Ibu Pendeta Joyce kepada jemaat. Tuhan,
senantiasa mau memakainya, memberikan kuasa, memberikan kesehatan, kekuatan, hingga lewat pelayanan pengembalaannya di GBI Cimanggis banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahwa seluruh staf pengerjanya, ya Tuhan Allah, Tuhan beri roh kesatuan, persatuan, hingga dengan roh kesatuan mereka boleh bersama-sama dengan Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat melayani, membangun pekerjaan-Mu di GBI Alpha Omega Cimanggis. Juga untuk seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan Allah, Engkau melihat keberadaan jemaat-Mu, Engkau tahu segala hal dalam kehidupan jemaat-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pertolongan Tuhan berlimpah, kasih Tuhan berlimpah atas seluruh jemaat GBI Alpha Omega Cimanggis. Ya semakin hari Tuhan, mereka semakin menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas pemberitaan firman-Mu, dan seluruh jemaat yang mendengar akan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Kusuma yang sudah boleh melayani dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dengan berlimpah-limpah di dalam keluarga Bapak, di dalam pelayanan Bapak. Tuhan senantiasa mengurapi dan juga memberkati sidang jemaat yang Bapak layani. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya mengucapkan terima kasih buat Pak Faris, buat tim PPLS yang juga sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tentu sidang jemaat semua dalam keadaan yang luar biasa. Di hari ini banyak di antara sidang jemaat kita yang mungkin di dalam keadaan lemah tubuh dan baru saja terserang sakit, dan saudara sudah sembuh. Dan kalau ada di antara saudara yang masih ada yang dalam keadaan lemah, kita sama-sama sudah berdoa bahwa kiranya Tuhan menjamah saudara dan akan memulihkan saudara sekalian. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berjaga protokol kesehatan, kita menjaga diri kita Bapak Ibu. Dan untuk tahun ini bukanlah secara tidak kebetulan bahwa kita diajarkan tentang kesehatan rohani kita. Bulan lalu kita sudah belajar tentang kesehatan roh. Ya saudara, bahwa dengan roh kita manusia itu dapat berkomunikasi dengan Allah. Ya Bapak, Ibu, demikian juga pada bulan ini kita saat ini masih dalam tema kesehatan jiwa. Ya, kesehatan jiwa adalah ini unsur di dalam batin manusia yang tidak dapat dilihat, ya. Dan jiwa manusia itu meliputi beberapa unsur, yaitu pikiran kita, emosi kita, perasaan dan kehendak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan pada hari ini kita sudah belajar bahwa kiranya kita boleh mempunyai hati yang lapang seperti Barnabas, ya, yang walaupun Paulus atau Saulus di waktu yang lampau mungkin melakukan hal-hal yang sangat membahayakan, yang sangat tidak berkenan di hadapan masyarakat, tetapi akhirnya tetap diterima oleh Barnabas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk kita boleh bersama-sama mempunyai hati yang lapang, yaitu hati yang terbuka untuk kasih Tuhan, mau mengasihi, mau mengampuni, dan lupakan semua hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lampau, dan percaya bahwa Tuhan mempunyai hal-hal yang baru bagi kita. Tuhan ingin mengajar kita, Bapak Ibu, dan biarlah kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan memberikan hati kita, biar Tuhan yang senantiasa menjamah hati kita,
Karena firman Tuhan berkata bahwa hati ini adalah sumber kehidupan, dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebabnya kita disarankan untuk menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar, dan minggu depan adalah hari Minggu yang terakhir di mana kita akan belajar tentang kesehatan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kita akan kembali sama-sama ibadah on-site pada tanggal 6 Maret yang akan datang. Kita sama-sama berdoa supaya kita semua tetap sehat. Kita pada 2 minggu lagi dapat bertemu di gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan Kusuma. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu berserta dengan keluarga, dan juga di dalam pelayanan-pelayanannya, di dalam tugas-tugasnya Tuhan sebagai staf BPD. Tuhan, Engkau yang akan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati seluruh sidang jemaat yang dia layani. Dan Engkau terus pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau inginkan supaya kami mempunyai hati yang lapang, mempunyai hati yang benar-benar dipenuhi, dilimpahkan Tuhan oleh kasih-Mu. Sehingga Tuhan, dengan hati yang penuh kasih-Mu, kami juga Tuhan dapat mengasihi lain orang. Kami dapat menyalurkannya kepada orang lain Tuhan. Dan biar mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini walaupun secara online. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada hari ini di dalam pelayanan, dalam ibadah kami ini. Dan kami juga berdoa, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan, persembahan juga untuk pembangunan atau pemeliharaan daripada pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, juga untuk pelayanan kemanusiaan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Tuhan yang akan melipat gandakannya. Tuhan menjadikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang berkorban bagi-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan akan keberadaan sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sakit, Tuhan Engkau segera sembuhkan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, apapun juga yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berterima kasih Tuhan sekali lagi bahwa Tuhan mengajar kami Tuhan untuk kami mempunyai hati yang lapang. Dan apabila Tuhan mungkin hati kami belum terlalu lapang ya Tuhan, maka Tuhan yang akan menyembuhkan kami, Tuhan yang akan menjamah kami. Tuhan, karena kami sangat rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sangat rindu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar kami senantiasa, mengingatkan kepada kami Tuhan, apapun Tuhan yang diperlakukan kepada kami, supaya Tuhan kami tetap rendah hati, kami tetap mempunyai hati yang terbuka. Kami mau belajar mengampuni Tuhan, kami mau belajar mengerti keberadaan kami satu sama yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kami Bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan
kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita akan sama-sama arahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Haleluya. Semua orang yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.